Oke, kawan-kawan, ini sekarang kita mau membahas seputaran tombol ini yang sering sekali bikin puyeng ya, kadang bikin puyeng, kadang aneh, kadang tegangan udah masuk semua tapi kok nggak fungsi. Nah, untuk keterangannya gini, jadi gini, mainnya gini kan. Dari tombol itu kan keluar tegangan 5 volt yang di tombol. Nah, yang di tombol ini kan 5 volt kan. 4,8. Katakanlah 5 volt. 4,5 sampai 5 volt itu sudah normal. Nah, kadang tegangan yang sini udah ada dan tombol ini dicek manual pakai multitester, itu yang mode untuk kontinuitas kabel itu juga sempurna. Tapi kadang gini, kalau pas dicek tegangannya dan ketika tombol ditekan, nah itu nggak mau sampai habis tegangannya, itu kan sampai ke 00 ya tadi ya, dari 4,9 4,5 sampai 5 volt lah. Ini kalau tombol yang sempurna itu ditekan harus sampai 0. Ini saya tekan ya. Nah, ini kan habis sampai 0. Berarti itu pasti berfungsi. Nah, kadang gini, dicek sama multitester itu terhubungnya sempurna, terpisahnya juga sempurna. Tapi ketika dipasang untuk tegangan 5 volt, dipencet itu nggak mau di angka 00 gitu. Kadang masih mensisakan 0,5 atau 0,7 atau mungkin malah 1, lah itu sudah nggak mau. Nah, kalau permasalahannya seperti itu berarti tombolnya kan kerjanya sudah nggak maksimal. Caranya menghubungkan ke massa, ini kan tombol kan hubungannya ke massa ya. 5 volt ini kan dihubungkan ke massa, nah, jadi tombolnya berfungsi. Nah, itu menghubungannya dengan massa itu biasanya kurang sempurna. Itu kalau misal dicek pakai tester multitester itu ya, itu kan dipencet juga bunyi testernya, tweet, dilepas nggak bunyi. Itu nggak jaminan tombol itu bekerja dengan sempurna. Nah, sempurnanya gini, saya ulang lagi ya, ketika tombol belum ditekan itu tegangannya ada di 5 volt, 4,5 sampai 5 volt. Ketika tombol dipencet, nah itu harus 0,0 volt. Itu volt, tegangan voltasenya nggak ada. Jadi tombol fungsi. Nah gitu. Kadang kan masih menyisakan angka, lah itu yang kadang bikin puyeng. Terus yang kedua gini, kadang tombol sini yang rewel, tapi yang diuplek-uplek yang sini. Nah, kok bisa? Sini udah beres semua, tapi yang diuplek-uplek yang sini. Nah, ini kan jalurnya gini. 5 volt ini kan keluarannya dari resistor 472 yang ini ya. Ini kan resistor 472. Sebentar tak perlihatkan. Nah, ini. Yang ini resistor 472. Ini 472 yang itu. Resistor 472 yang itu kan dapat tegangan dari 5 volt sini. Nah, ini kan akhirnya terhubung dengan speed juga ya, speed juga. Tapi yang speed nggak usah kita bahas, kita bahas tombol aja. Alurnya kan dari sini. Ini harus tegangan 5 volt. 5 volt masuk ke sini memberi tegangan pada tombol tapi melalui resistor 472. Nah, kadang sebelum yang sini ada 5 volt, tapi pas keluarnya yang sini, pas keluarnya yang 472 itu nggak ada tegangan. Nah, berarti kan resistornya rusak. Itu bisa kita ganti. Pokoknya dicek kalau masuk ini tegangan masuk ada 5 volt, keluarnya ini juga harus ada 5 volt dan akhirnya itu terhubung sama tombol. Nah, gitu. Kadang komponen terlihat bagus tapi sudah nggak bekerja dengan sempurna, sering kayak gitu. Khusus untuk nggak khusus sih,
terutama di tombol yang ini, di tombol Speedo Vario kayak gini 472 ini ngaruh sekali. Pokoknya kalau ada ini sudah ada tegangan, outputnya sini kok nggak ada tegangan, dah ganti aja. Atau mungkin jalur ada yang kurang terhubung dengan sempurna gitu. Terus masalah yang ini tadi, sini kan tombolnya yang rusak sini, sudah dipastikan sini ya. Kalau sini kan bersih lah, paling dicek tegangan ada, tegangannya sempurna, terus dipencet juga bisa sampai ke 0, tapi kok masih belum fungsi. Nah ini kan ada hubungannya, tegangan 5 volt ini kan masuk ke sini ya, masuk ke sini dan akhirnya jadi 1 sampai ke sini juga, ada hubungannya ke sini juga. Jadi tombol kayak gini, tombolnya itu saling berkaitan ya, jadi nggak bisa tombol ini fungsi salah satu, nggak bisa. Kalau satu rewel, satunya seringkali rewel juga gitu. Kadang tombol ini dipencet terus, nah itu masuk ke mode setting, artinya sini berarti kan udah short. Terus lagi tegangan 5 volt ini nggak keluar, sedangkan 5 volt ini kan asalnya dari sini ya. Tegangan 5 volt itu asalnya dari yang sini, dari yang sini seringkali nggak keluar 5 volt, yang bikin bingung. Kadang disuplai dari luar kok tetap Speedo nggak mau hidup. Jelas nggak mau hidup ya kawannya, karena tegangan 5 volt ini dapatnya kan ketika MCU IC control ini udah aktif. Nah baru dia mengeluarkan 5 volt yang akhirnya nanti masuk ke tombol, akhirnya ada si fungsi kembali gitu. Jadi yang jelas intinya kalau ada permasalahan di tombol, paling utama itu kita cek yang tegangan sini, yang tegangan masuknya. Tegangan masuknya kan 5 volt kan dari sini ya, itu harus ada dulu. Kalau ini udah keluar, nanti kita baru langkah berikutnya ke komponen yang bagian sini kecil-kecil ini sampai masuk ke tombol. Nah kalau kok sini sudah keluar, misal sini sudah masuk 5 volt, yang keluarnya yang sampai ke tombol kok nggak keluar, bahkan sudah diganti resistornya yang 472 kok tetap nggak keluar. Nah mungkin ada kemungkinan tombol ini sudah nge-short, jadi sudah konslet dengan bodi, akhirnya posisinya kan jadi kayak kepencet terus ya. Nah jadi kayak kepencet terus. Nah itu untuk ngetesnya ini kita angkat dulu, tombol ini kita angkat dulu. Nah nanti kita cari sampai dapat ini 5 volt. Nah, setelah itu kalau sudah dapat 5 volt, nah baru kita ganti tombol yang baru begitu. Terus setelah yang itu sudah selesai, kok masih belum mau bekerja lagi, belum mau belum bisa normal ya tombolnya, kita langsung ke pengecekan bagian sini ya, bagian mana lupa saya, pokoknya bagian sini. Nanti akhirnya kan masuk ke IC ini ya, ini kalau nggak salah. Nah ini 5 volt ini kan ada tegangannya 5 volt ya. Ini yang jalur tombol ini tegangan 5 volt 4,6. Ini tombol saya tekan jadi 0. Nah itu ini tombol saya tekan, ini saya lepas, keluar tegangan lagi kan, walaupun agak nggak jelas 4,6. Nah ini saya tekan lagi 0 lagi, saya lepaskan, keluar tegangan lagi. Nah sini ini 5 volt ini bukan berasal dari luar, tapi memang MCU nya sendiri yang mengeluarkan 5 volt. Jadi biar nggak bingung ya, kok 5 voltnya di tombol nggak keluar, dicari-cari kemana-mana, kalau Speedo belum hidup ya belum mau keluar dia 5 voltnya ya gitu, biar nggak pusing aja ya. Mungkin bisa menambah sedikit wawasan ya kawan ya.
Oke, kalau ada yang perlu dipertanyakan nanti bisa tulis di kolom komentar atau bisa japri saya di nomor komentar pasti ada. Insya Allah tetap saya balas, tapi ya sabar ya kawan ya. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya.